Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas materi tentang etika dan tanggung jawab sosial dalam bisnis internasional. Tapi sebelum saya menjelaskan lebih jauh, jangan lupa di like dan di subscribe videonya ya. Kita bahas sedikit tentang etika ya. Kita ulang dulu pelajaran yang lalu ya. Nah, etika itu secara luas dipahami sebagai pedoman bagaimana manusia harus hidup dan bertindak sebagai orang yang baik. Nah, etika itu akan memberikan petunjuk ya, orientasi arah bagaimana harus hidup secara baik sebagai manusia. Nah, itu definisi etika secara luas ya. Nah, untuk itulah perlu mempelajari etika bisnis, terutama bisnis internasional, karena setiap daerah itu memiliki cara hidup yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu penting kita mempelajari etika atau tata cara hidup di satu negara dengan negara yang lain. Sedangkan etika bisnis memiliki makna atau memiliki pengertian berupa suatu standar atau prinsip moral yang diterapkan di dalam lembaga atau organisasi bisnis, dan perilaku yang dapat diterima atau tidak dapat diterima dari orang-orang yang bergerak di dunia bisnis itu. Dan etika bisnis internasional terkait dengan moral yang diterapkan di dalam kegiatan bisnis internasional itu sendiri. Penting sekali mempelajari etika bisnis ini karena akan ada banyak masalah yang atau konflik ya yang dihindari dengan karyawan, terutama ya akibat perbedaan budaya ya yang ada di yang dianut, atau perbedaan budaya yang biasa dilakukan oleh pimpinan atau dan apa yang dilakukan oleh karyawan ya. Itu sangat berbeda dan itu bisa menjadi konflik. Nah, untuk menghindari konflik itulah perlu dipahami etika bisnis. Di luar itu juga mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, atau melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihaknya. Jadi etika bisnis ini perannya penting untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Perusahaan-perusahaan bisnis internasional, terutama perusahaan yang sudah berskala besar, biasanya sudah memiliki pedoman etika bisnis di dalam perusahaannya. Tapi kali ini kita akan membahas tentang prinsip-prinsip umum dari bisnis internasional. Yang pertama ya, yaitu the cultural table principle for business ya. Adapun prinsipnya yang pertama adalah prinsip tanggung jawab bisnis dari shareholders ke stakeholders. Nilai organisasi bisnis bagi masyarakat ialah kekayaan dan lapangan pekerjaan yang diciptakan serta produk dan jasa yang dipasarkan kepada konsumen dengan harga yang sebanding dengan mutu. Untuk mampu menciptakan itu, sebuah organisasi bisnis internasional haruslah mampu mempertahankan kesehatan dan kelangsungan hidupnya ya. Namun kelangsungan
hidup yang dimaksud di sini bukan tujuannya untuk mencukupi ya. Namun bisnis memainkan peranan untuk meningkatkan kehidupan semua pelanggan, karyawan dan pemegang saham ya, dengan membagikan kekayaan yang diciptakan atau dimiliki oleh perusahaan. Para pemasok dan pesaing pun berharap bahwa organisasi-organisasi menghormati kewajiban mereka dengan kejujuran dan keadilan ya, sebagai warga yang bertanggung jawab dari komunitas lokal, nasional, regional, dan global di mana tempat perusahaan mereka beroperasi ya. Nah, itu sebagai bentuk tanggung jawab dari shareholders ke stakeholders. Yang kedua, prinsip dampak ekonomi dan sosial dari bisnis ya. Nah, organisasi bisnis yang didirikan di luar negeri, nah, untuk membangun, memproduksi atau menjual juga harus memberikan sumbangan pada pembangunan sosial negara-negara itu dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang produktif dan membantu meningkatkan daya beli masyarakat setempat. Nah, organisasi-organisasi bisnis juga harus menyumbang pada hak asasi manusia, pendidikan, kesejahteraan, dan vitalisasi negara tempat perusahaan itu atau organisasi itu beroperasi. Ya. Tidak hanya di negara tempatnya beroperasi, tetapi juga di komunitas-komunitas dunia pada umumnya ya, melalui penggunaan sumber secara efektif dan bijaksana, kompetisi yang bebas dan adil, serta penekanan pada inovasi di bidang teknologi, metode-metode produksi dan pemasaran serta komunikasi. Prinsip yang ketiga adalah prinsip perilaku bisnis. Dengan tetap mengakui keabsahan dagang, organisasi-organisasi bisnis harus menyadari bahwa kelurusan hati, ketulusan, kejujuran, sikap memegang teguh janji, dan transparansi bermanfaat tidak hanya bagi kredibilitas dan stabilitas bisnis sendiri, tapi juga bagi kelancaran dan efisiensi transaksi-transaksi bisnis, khususnya pada tingkat internasional. Yang keempat adalah prinsip sikap menghormati aturan ya, untuk menghindari konflik-konflik dagang dan untuk menggalakkan perdagangan yang lebih luas lagi, kondisi-kondisi adil dalam persaingan, perlakuan yang seimbang dan adil bagi seluruh partisipan. Organisasi-organisasi bisnis wajib menghormati aturan internasional dan domestik. Yang kelima adalah prinsip dukungan bagi perdagangan multilateral ya. Organisasi-organisasi bisnis wajib mendukung sistem perdagangan multilateral dari GATT atau WTO serta kesepakatan internasional yang sama. Prinsip yang keenam adalah prinsip sikap hormat bagi lingkungan alam. Nah, bisnis wajib melindungi dan meningkatkan lingkungan alam, ya, mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dan mencegah terjadinya pemborosan sumber daya alam. Dan yang terakhir adalah prinsip menghindari operasi-operasi yang tidak etis, ya.
Nah, bisnis itu wajib untuk tidak berpartisipasi atau tidak tutup mata terhadap kasus penyuapan, pencucian uang atau praktek-praktek korupsi lainnya ya. Nah, bahkan bisnis wajib untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain yang membasmi praktek-praktek tersebut. Setiap perusahaan memiliki standar etika dalam berbisnis dan standar tanggung jawab sosial. Nah, bagaimana cara mempertahankan standar etika bisnis tersebut? Yang pertama adalah dengan menciptakan kepercayaan perusahaan. Yang kedua adalah jalankan kode etik. Jadi ketika kita menentukan kode etik dalam sebuah perusahaan atau organisasi, maka kita sebagai yang membuat kode etik tersebut harus terutama atau yang paling pertama menjalankan kode etik itu. Yang selanjutnya adalah lindungi hak perorangan ya. Hak perorangan dari setiap karyawan ya atau stakeholders yang ada di dalam perusahaan itu. Ya, yang selanjutnya adalah adakan pelatihan etika. Terlihat sepele tetapi ini cukup penting ya, karena etika itu memang harus terus dilatih ya, harus diupdate ya, harus ada upgrade-nya ya, dengan kondisi-kondisi yang sekarang ini. Yang selanjutnya adalah perusahaan harus melakukan audit etika secara periodik ya. Apakah etika karyawan itu menurun, tetap, atau meningkat ya. Itu penting sekali ya. Ketika ada penurunan etika karyawan, sudah ada terlihat sedikit pelencengan ya, melanggar aturan ya, keluar dari kode etik, maka sebelum jauh sudah bisa dilakukan peneguran ya. Dan selanjutnya adalah mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku karyawan, terutama pimpinan ya. Jadi jangan hanya mengatur, pemimpin harus yang paling pertama memiliki tingkah laku yang baik ya, sehingga itu menjadi contoh bagi karyawan. Dan yang selanjutnya adalah hindari etika yang tercela ya. Jadi jangan kita memerintahkan atau mengatur setiap karyawan harus memiliki senyum sopan dan segala macam, akan tetap pemimpinnya sendiri suka marah-marah ya. Yang terakhir adalah ciptakan budaya komunikasi dua arah ya. Jangan hanya dari atasan ke bawahan atau dari bawahan ke atasan. Jadi harus saling sharing sehingga solusi untuk masalah yang ditemukan itu optimum. Nah, cara mempertahankan standar tanggung jawab perusahaan ya. Nah, kepada siapa perusahaan memiliki tanggung jawab ya? Perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan ya. Jadi usaha yang kita buat jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak alam ya. Nah, kita harus mengikuti aturan-aturan tentang perlindungan lingkungan ya, dan tanggung jawab terhadap lingkungan itu. Bagaimana kita mengolah limbah dari usaha kita itu dengan baik dan benar sehingga tidak merusak alam ya. Yang selanjutnya, perusahaan bertanggung jawab kepada karyawannya ya, kepada karyawannya, mulai daripada kesejahteraannya, kesehatannya ya,
kepuasannya ya, mengupgrade ilmunya juga ya, itu penting. Nah, dan itu juga merupakan bagian daripada tanggung jawab investasi perusahaan ya. Itu merupakan investasi perusahaan ketika perusahaan bersedia memberikan upgrade ilmu atau pelatihan atau sekedar pendidikan dan lain-lain kepada karyawan. Nah, yang selanjutnya adalah perusahaan juga memiliki tanggung jawab terhadap investor, terhadap pemilik saham ya, di mana manajemen harus memenuhi target ya, target keuntungan yang diharapkan oleh investor ya. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab terhadap pelanggan ya. Nah, terhadap pelanggan pasti ya, jadi kita harus memberikan produk yang dibutuhkan, memberikan solusi terhadap apa masalah yang dihadapi oleh pelanggan ya. Produk yang kita berikan itu harus berkualitas lah ya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, itu sangat penting ya, termasuk misalnya dalam pembagian CSR ya, dan tanggung jawab sosial lainnya. Demikian pertemuan kita kali ini. Untuk hal-hal yang belum dipahami atau masih kurang dimengerti atau hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita sambung lagi di Google Classroom. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.